Cuaca, tapi karena warga Orchard Park menolak pembangunan masjid di lingkungan mereka. Padahal penghuninya tuh kebanyakan muslim loh. Orchard Park ini tuh kawasan hunian elit di Batam Center dikembangkan Agung Podomoro Land. Lingkungannya tuh mewah banget, ada mall, klaster modern, dan fasilitas premium lainnya. Nah, di dalamnya tuh rencananya tuh bakal dibangun masjid permanen di lahan fasos alias fasilitas sosial. Tapi rencana ini tuh justru bikin sebagian warga tuh protes habis-habisan. Kok bisa? Bukannya masjid tuh malah mempermudah ibadah warga muslim di sana. Ternyata masalahnya bukan di masjidnya, tapi di prosesnya yang dianggap tidak transparan. Warga tuh merasa nggak pernah diajak musyawarah sejak awal. Mereka tuh heran, lokasi, desain, dan teknis pembangunannya tuh ditentukan sepihak sama pengembang. Padahal rumah ibadah itu sensitif banget, harusnya disepakati bareng supaya adem di hati. Kalau tiba-tiba dipaksakan, warga tuh takut memicu gesekan antara penghuni di masa depan. Banyak warga muslim Orchard Park yang selama ini tuh beribadah di lokasi sementara, kayak di basement mall atau tempat lainnya. Ya, karena memang masjid permanen tuh belum ada di lingkungan mereka. Tapi perlu diingat, Orchard Park ini juga dihuni oleh warga lintas agama. Jadi semestinya semua aspirasi didengar supaya nggak bikin ribut. Beberapa warga akhirnya tuh nekat demo bawa spanduk penolakan di depan lahan bakal masjid. Isi spanduknya jelas banget, jangan asal bangun, libatkan kami. Wajar juga sih karena mereka tuh penghuni tetap, pastinya ingin punya suara soal fasilitas sosial di komplek mereka sendiri. Dari pihak pengembang sampai sekarang juga belum kasih penjelasan detail ke publik. Mereka cuma bilang lahan fasos memang sudah diplot untuk rumah ibadah sesuai perjanjian awal. Tapi desainnya kayak apa, kapan mulai bangun, sampai gimana teknis perizinannya masih kabur. Hal kayak gini tuh bikin warga makin curiga. Jangan-jangan ada kepentingan lain di balik proyek itu. Karena kalau niatnya benar membangun masjid, kenapa nggak transparan dan terbuka diskusi? Rumah ibadah itu bukan sekedar bangunan, tapi juga simbol kerukunan di lingkungan perumahan. Kalau prosesnya amburadul, ujung-ujungnya malah jadi sumber konflik. Pemerintah Kota Batam pun didorong turun tangan buat mediasi, biar gak ada yang ngerasa disisihkan atau dilangkahi haknya sebagai warga. Lagi pula, aturan pendirian rumah ibadah di Indonesia tuh sudah jelas banget. Harus ada persetujuan lingkungan, harus ada musyawarah supaya nggak jadi polemik. Apalagi Orchard Park ini dikenal dengan komunitasnya yang beragam, lintas budaya dan agama. Kalau nggak diurus rapi, konflik kecil tuh bisa membesar dan merusak reputasi kawasan. Padahal Batam sendiri selama ini tuh kondusif dan terkenal toleran. Sayang banget kalau tercoreng cuma gara-gara salah komunikasi pembangunan masjid. Masjidnya jelas diperlukan, tapi prosesnya wajib adil dan terbuka. Pengembang dan warga harus duduk bareng nyari solusi sama-sama. Karena musyawarah itu jauh lebih berkah daripada demo dan saling curiga. Semoga polemik Masjid Orchard Park ini cepat nemu jalan tengah ya. Biar semua penghuni nyaman beribadah, rukun dan damai di satu lingkungan yang sama. Junjung tinggi toleransi beragama. Mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut. Cabut, jangan cabut. Mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut. Cabut, jangan cabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ada. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir berikan perlindungan pada gereja. Jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi?
Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Kudu ditetar ku Kang Dedi ya mah. Itu izinnya di studi alam harap dicabut. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini seperti kalian dicuplikan dan yang kita sudah tonton bersama-sama, di mana di Kota Batam pun terjadi penolakan masjid. Tetapi teman-teman sekalian, pelakunya ya itu adalah orang-orang sekitar ya, karena tadi kita udah dengar tidak ada keterbukaan terkait tentang pembangunan masjid tersebut. Jadi tiba-tiba saja ada pembangunan masjid. Jika tidak ada musyawarah terhadap masyarakat sekitar atau kepada orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Dan teman-teman sekalian, tentu hal itu hal yang wajar ya, jika itu kemudian terjadi kalau tidak ada transparan. Jadi jelas ya bahwa negara kita kan memberikan sebuah syarat-syarat untuk bisa membangun sebuah rumah ibadah. Tetapi justru tidak dilakukan ya, menurut informasi di video tadi. Dan juga tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian kaum barbar ini yang katanya agama damai membubarkan ibadah ya di Depok, teman-teman sekalian, yang tadinya dikomentari oleh saudara kita Abu Janda atau Bang Permandi Arya. Teman-teman, kalau kita melihat insiden-insiden yang terjadi kemarin, terjadi di Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Terjadi lagi, dan terjadi lagi. Teman-teman, rasa-rasanya hal ini sudah menjadi agenda tahunan. Setiap tahun minimal 2, 3, 4 rumah ibadah yang kemudian dipersekusi oleh orang-orang yang intoleran. Maka, siapa yang kemudian salah dalam hal ini? Kalau menurut saya, teman-teman sekalian, yang salah adalah orang-orang yang katanya beragama tetapi barbar. Itu karena selama ini mereka belajar agama dengan tidak benar. Sehingga yang terjadi apa, teman-teman sekalian? Mereka anti dengan agama lain. Mereka menganggap dirinya lebih baik, dirinya atau ajaran yang mereka anut itu lebih utama daripada yang lain, sehingga yang lainnya dijadikan kafir dan lain sebagainya. Teman-teman, tentu hal ini menjadi masalah. Maka kita berharap dari pihak pemerintah ini benar-benar mengontrol para penceramah-penceramah yang mengajarkan tentang agama ini. Karena efek atau akibat dampak dari ceramah-ceramah yang menjelek-jelekkan agama lain, bahkan membangun sebuah stigma, membangun kecurigaan terhadap agama lain, itulah yang kemudian membuat penganut agama yang fanatik itu kemudian ya barbar dan mengganggu ketentraman daripada penganut agama-agama lain ya. Jadi teman-teman sekalian, belajarlah agama dengan baik. Karena agama itu diperuntukkan untuk kita. Yang tentu saja kata agama ini dari bahasa Sanskerta. Itu tidak, agama itu kacau. Maka pengertian secara etimologinya, agama adalah tidak kacau. Tetapi yang menjadi persoalan, justru orang-orang yang menganggap dirinya beragamalah yang terus membuat keributan-keributan dan masalah kepada sesamanya. Karena apa? Karena fanatis. Dia memiliki keyakinan bahwa agamanya lah yang paling benar, maka yang lain harus disingkirkan. Tentu pemikiran seperti ini primitif. Dan pemikiran semacam ini melawan ya dasar NKRI yang adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Teman-teman sekalian, Pancasila itu sudah merupakan dasar negara. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teman-teman sekalian, ya, baik agama Kristen, baik agama Islam, Hindu, Konghucu,
ya, Buddha, Katolik, itu semua percaya bahwa Allah itu Allah yang besar. Maka daripada ini, kita negara yang percaya kepada satu Tuhan, maka kita tidak perlu mengkafirkan siapapun. Kita tidak perlu mengatakan kepada sama kita, kamu kafir, agama kamu tidak benar, dan segala macam. Cukuplah kita mengimani agama yang kita sukai, karena kita sudah diberikan kebebasan dari undang-undang yang telah diatur oleh negara kita. Bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk memilih kepercayaan dan agamanya. Maka lakukanlah teman-teman sekalian yang baik berdasarkan agama kita. Karena dari buahnya lah kita bisa melihat apakah orang ini mengikuti ajaran agama yang benar atau justru sebaliknya. Nah, teman-teman sekalian, dari kedua kasus ini, baik masjid yang ditolak maupun juga gereja-gereja yang ditolak, silakan apa komentar Anda? Tulis di kolom komentar. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.